Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat, semangat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan untuk para panelis tercinta kita yang sudah setia bersama Q&A. Kita sambut Kang Baman. Ada Dr. Sabrina. Gianluigi, Novita Tandri, Kak Novita, dan Kuku Adi. Yeay. Tepuk tangan juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir di studio kali ini. Tepuk tangannya mana? Yeay. Baik, terima kasih semuanya. Dan kali ini tentu saja spesial untuk Anda penampilan Q&A pada malam hari ini. Karena kita akan kedatangan bintang tamu yang dikenal sebagai kolumnis yang banyak menyoroti masalah agama, pendidikan, sosial, politik, dan juga tentang kemiliteran. Namun belakangan, sosok ini lebih dikenal sebagai orang yang paling berperan saat mudik dan arus balik nanti. Untuk memberi pengamanan dan juga kenyamanan selama pelaksanaan libur lebaran. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja menyambut Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, apa kabar Pak? Boleh sedikit berbincang di sini. Terima kasih Pak, ini sebelum mudik Bapak menyempatkan untuk ke Q&A. Nanti Bapak mudik juga nggak? Oh, pasti tidak. Oh ya. Ngurusi orang mudik, bukan? Ngurusi orang mudik. Pak, gimana nih 2024 nanti suasananya mudiknya akan seperti apa nih pelaksanaannya? Yang jelas lebih meriah karena akan ada peningkatan pemudik dari yang tahun lalu 123 juta. Sekarang ini diperkirakan 194 juta. Oh, tadi saya mikirnya meriah itu ada hiburan di tengah perjalanan mudik. Enggak, ukuran meriahnya yang ngelola mudik dengan yang menikmati mudik beda. Oh, beda ya Pak ya. Infrastruktur dan juga fasilitas kesehatan seperti apa? Insya Allah semuanya sudah disiapkan, kita hitung berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, tingkat kepuasan publik 89%. Nah ini kalau panglimanya Bapak targetnya berapa persen kepuasannya nih? Paling tidak sama, syukur-syukur di atas itu. Syukur-syukur di tengah. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Panglima Mudik kita. Silakan Bapak. Terima kasih.
Bapak, ini akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan publik ya yang akan diwakili oleh para panelis kita dan juga rekan-rekan audiens di studio melalui sebuah aturan, Pak. Aturannya adalah ada 9 box, nanti silakan berkenan untuk memilih salah satu box. Di dalamnya akan ada tema-tema dan topik yang akan kita ulas bersama. Ceritanya saya mau diadili nih ya. Intinya begitu, Pak. Aduh, ya ampun deg-degan juga ya. Ini ada Pak Menteri di sini. Baik, langsung saja Bapak. Untuk box pertama, Bapak berkenan untuk pilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya. Baik. Ini nggak ada kaitan dengan politik loh ya. Nggak ada. Tenang, Pak. Tenang. Sudah menjadi kesepakatan kan tadi, Pak. Tapi dikit-dikit boleh lah ya, Pak ya. Baik, kita buka box nomor 2. Who am I? Ya, box ini adalah box tentang inspirasi. Inspirasi Panglima Muda kita. Karena Panglima, jadi harus ada naik kuda ya, kan jadi jenderalnya. Panglimanya ada, saya Pang 4 aja. Pang 4 aja. Bapak, sebelum nanti saya serahkan ke panelis untuk menggali lebih dalam terkait dengan sosok Bapak di balik layar. Saya tuh heran, Pak. Bapak ini seorang menteri yang jabatannya strategis tapi tidak pernah muncul di permukaan, exposure-nya juga tidak seperti para pejabat lain begitu. Apakah memang Bapak sengaja untuk tidak terlalu erat dengan media atau menghindar atau memang bagaimana sih, Pak? Saya termasuk yang akrab kok dengan media sosial, ada beberapa platform saya juga ada gitu. Hanya memang saya tidak terlalu serius. Hanya terakhir aja yang banyak menyarankan supaya ada apa yang mengelola dan seterusnya. Tapi semula saya memang tidak terlalu care dengan itu gitu, karena mungkin karena faktor fokus saja. Nah, ini Kang Maman rekan sejawatnya Pak Muhadjir Effendi yang juga mengenal beliau dekat ya. Silakan Kang. Ketika di Surabaya atau di Jawa Timur, Prof. Muhadjir malah dikenal sebagai pengamat militer dan bahkan sekolah militer sampai ke Amerika. Betul, betul. Gimana ceritanya, Pak? Pelampiasan mimpi yang tak tercapai ya, Pak? Iya, mungkin bawah sadar saya masih mendorong saya untuk memberikan perhatian kepada dunia yang pernah saya pilih gitu ya. Memang saya waktu itu sering dimintai pendapat, berbagai macam konflik di militer yang oleh TVRI dan juga TV swasta yang ada di Jawa Timur. Kebetulan tahun 93 ya, 93 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus jangka pendek di Amerika atas fasilitas dari kedutaan Amerika. Saya kebetulan memilih waktu itu tentang Regional Security and Defense Policy. Jadi keamanan regional dan kebijakan pertahanan Amerika di kawasan Asia Tenggara. Tapi saya secara akademik ada sedikit lah pemahaman saya tentang militer. Saya disertasi saya tentang studi fenomenologi. Jadi melihat militer dari sisi fenomenologi. Bukan senjatanya, tetapi alam kesadaran militer itu seperti apa. Yang saya tahu sekarang kajian saya banyak digunakan dasar untuk beberapa mahasiswa S3 untuk menjadi kerangka riset dia, terutama mereka yang melakukan studi fenomenologi. Nah, Bapak kalau melihat kemiliteran kita sekarang seperti apa, Pak? Yang saya studi itu adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang itu adalah bentuk undang-undang yang mendesain transisi TNI masa Orde Baru ke transisi militer era reformasi. Yaitu itu kan ada jargon TNI kembali ke barak, TNI harus meninggalkan dunia politik dan bisnis dan seterusnya itu yang saya kaji. Dan saya ingin menggali para perwira-perwira menengah waktu itu. Bahkan ada seorang jenderal yang negur saya, kenapa kamu meneliti perwira menengah? Kan banyak jenderal yang bisa saya bantu untuk ketemu dengan mereka. Saya jawab, jenderal sebentar lagi pensiun. Yang saya teliti ini adalah mereka yang nanti mau jadi jenderal. Dan ternyata betul, semua subjek penelitian saya yang dulu mayor, kemudian letnan kolonel, sekarang pada jadi jenderal semua. Baik, tepuk tangan untuk Pak Muhadjir. Ya, memang sungguh nyata sekali ya passion Bapak ya, perhatiannya di dunia kemiliteran. Oke, lalu sekarang kembali pada Who Am I, tentang sosok Bapak. Tadi sudah disebut Kak Novita, bagaimana tadi ada unsur psikologi juga yang menjadi concern Bapak ya, dalam setiap tapak
jenjang karir beliau begitu? Ya. Kalau nanti pensiun Pak, ini kan sudah di 2 periode. Kepengen balik ke pendidikan menjadi rektor atau Bapak kira-kira mau masuk ke urusan pertahanan, ketahanan ini? Atau mungkin ke Lemhanas nanti Pak? Rektor, saya ini jadi rektor sudah 16 tahun, 4 periode. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, walaupun saya guru besar di Universitas Negeri Malang. Orang mengira saya ini dosen di UMM, padahal sebetulnya UM saja. Karena Universitas Negeri Malang itu singkatannya cuma UM. Ya, yang jelas kembali ke kampus, karena saya masih punya sisa 3 tahun, belum pensiun. Dan sekarang saya juga mencoba menghayati apa yang harus saya ambil keputusan ketika menjadi Menko PMK. Misalnya, ketika masalah krisis beras begini, saya mencoba menanam padi juga. Ingin tahu bagaimana sih susahnya jadi petani. Ternyata kesimpulan saya, beras itu kalau mahal itu walau baik-baik saja, jangan terlalu murah. Karena kalau terlalu rendah itu petani sangat rugi sekali. Jadi kesimpulan saya, petani itu menurut saya pahalanya paling besar lah. Karena dia telah menyediakan beras untuk kita, makan kita, sementara mereka keuntungannya sangat sedikit sekali. Apalagi kalau nanti keterak hama, karena itu Pak Presiden menyetujui ada semacam bansos ya, yang sekarang sedang jadi isu untuk mereka petani yang gagal panen. Saya kira ini cukup bijak, jangan dikait-kaitkan dengan yang lain. Kami memang mengusulkan pada Pak Presiden supaya ada bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen kemarin. El Nino itu akibat kemarau yang sangat panjang, itu kan banyak sekali padi yang pusau. Pusau itu tidak berbuah. Dan itu petani sangat rugi. Karena itu kemarin kita usulkan dan Pak Presiden menyetujui untuk kita bantu per hektar itu 8 juta melalui Gapoktan, ya, agar mereka bisa bertani kembali. Ya. Sekarang juga kita merelaksasi pupuk, subsidi pupuk. Dengan banyaknya persoalan yang sebenarnya masih harus diselesaikan Pak, ketika masa jabatan sudah selesai Bapak kembali ke dunia pendidikan seperti itu, gimana Pak? Adakah mungkin langkah-langkah alternatif untuk tetap melanjutkan PR-PR yang belum selesai ketika jadi menteri? Ya enggak ada lah, saya yang penting ingin terus mengabdi kepada bangsa gitu ya, sesuai dengan posisi di mana nanti saya berada, dan memang saya berasal dari kampus. Saya masih guru besar, masih punya 3 tahun untuk mengabdi. Saya ingin membimbing, ingin mengajar kepada mereka-mereka. Siapa tahu pengalaman saya menjadi menteri 2 periode ini bisa dijadikan reference, bisa menjadi inspirasi kepada anak-anak muda, terutama mereka yang akan mengambil S3 gitu. Saya akan fokus membimbing mahasiswa-mahasiswa yang menyelesaikan S3. Tepuk tangan untuk Pak Muhadjir. Baik. Pak Presiden mestinya, ya ada apa, ono apa kan mestinya begitu. Tapi Pak Presiden, wonten menapa Pak, gitu. Oh. Jadi enggaknya. Pak, lebih susah mana ngadepin mahasiswa atau presiden, Pak? Tergantung. Tergantung gimana, Pak? Kalau mahasiswa itu kita bisa lepas, terbuka gitu ya. Tapi dengan presiden kan terikat dengan protokol kan. Jadi ada batasan-batasan, apalagi saya kebetulan sama-sama dari Jawa. Pak Jokowi juga Solo, saya dari Madiun, sehingga tradisi kultur Mataramannya sangat kental, dan itu yang membuat komunikasi saya dengan beliau sangat rileks ya, sangat lancar gitu. Karena cuman ada hambatan saya dengan beliau adalah masalah anggah ungguh gitu. Karena saya dengan beliau presiden kan saya harus terus sudah terbiasa dibentuk di dalam keluarga kromo inggil. Jadi dengan beliau kromo inggil menyampaikan dengan bahasa Jawa halus kan. Tapi Pak Presiden juga dengan saya kromo inggil juga, ya ini menjadi pikuk jadinya gitu. Tapi kan kromo inggil harus juga dimengerti dengan kromo inggil kan Pak? Tidak juga. Oh, jadi begitu. mestinya Pak Presiden dengan saya, karena saya pembantu beliau harus ngoko dengan saya. Okay. Jadi bahasa kasar, bahasa ngoko artinya. Saya yang harus kromo inggil dengan beliau. Tapi Pak Presiden kalau saya kromo inggil, beliau juga kromo inggil. Nah. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, salah satu contohnya Pak, kalau sedang berdiskusi dengan Presiden dengan kromo inggil tuh boleh sedikit dipraktekkan nggak Pak? Misalnya lagi bahas apa sih Pak?
Nun sewu Bapak Presiden, kepareng matur gitu. Nanti Pak Presiden mestinya ya ada apa gitu. Ono apa kan mestinya begitu. Tapi Pak Presiden wonten menapa Pak gitu. Oh. Jadi nggak nyambung. Gitu ya. Baik. Kalau Kuku, monggo Kuku. Aku gimana? Nggak usah. Kamu bukan presiden ya, kamu Kuku, nggak apa-apa. Bukan siaran Jawa. Nggak usah pakai bahasa Kromo Inggil, nggak apa-apa. Kemeriki Pak, aku kemeriki itu artinya apa ya? Begini, tadi saya tertarik dengan apa yang Prof bilang ketika mencuri-curi buku pelajaran dari kakak-kakaknya Prof waktu itu. Iya. Di saat umur-umur segitu, kalau saya sih pikirannya mencuri jambu, mencuri belimbing, Prof kepikiran buat mencuri buku-buku. Saat itu tuh gimana proses kepikirannya, nyuri buku gitu, atau mau saya belajar. Bukankah itu kan Prof juga bilang kalau itu lingkungan keluarganya, lingkungan pendidikan gitu. Jadi harusnya kakaknya, ini belajar aja, kenapa Prof harus nyuri-nyuri waktu itu gitu? Jadi saya kebetulan kan nomor 6, sehingga ada 5 kakak saya yang ada yang di SMA, bahkan juga ada yang di SD ya. Jadi suasana hari-hari itu ributnya itu rebutan pensil. Dulu waktu masih sabak, sabak pakai grip itu, rebutan sabak. Kemudian buku juga begitu, saling ngambil gitu ya. Bahkan pernah kakak saya itu membawa pulpennya ayah saya itu. Dulu pulpen Aero, itu pulpen yang paling bagus, mahal itu. Dibawa ke sekolah itu ribut rumah itu. Jadi ini yang membuat saya merasa mungkin saya di antara angkat anak-anak desa waktu itu mungkin saya yang paling maju. Paling maju dan paling revolusi mental di zamannya ya. Tepuk tangan dong buat. Nah, oke. Sebelum ke Dokter Sabrina ya, bicara soal revolusi mental, ini di sini tuh saya ingat bahwa Kang Maman ini kan pernah mendapat penghargaan tokoh revolusi mental dari Bapak ya. Betul. Kenapa Kang Maman sih Pak? Ya memang layak itu. Karena beliau termasuk perintis, gagasan-gagasannya sangat progresif dan betul-betul bisa menjadi faktor pengubah lah kalau di dalam sepak bola itu. Nah, Kang Maman? Dia kalau dalam satu tim kemudian Kang Maman masuk, itu bisa berubah permainan. Wih, Jadi begitu bener ya Kang Maman? Gimana tuh? Saya juga kaget waktu tiba-tiba diberitahu untuk itu, karena saya nggak pernah mengajukan diri. Ya. Tapi ternyata Kemenko PMK di bawah Pak Muhadjir melihat gerakan literasi yang saya lakukan. Sedari Pak Menko masih Menteri Pendidikan. Bahkan ada satu peristiwa di mana ada 4 anak Wonogiri ingin meminta Presiden supaya ada pengiriman buku gratis yang dibiayai oleh negara. Beliau jalan kaki selama 3 bulan dari Wonogiri ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden. Dan langsung yang menerima Pak Muhadjir. Ya. Dan yang Kang Maman termasuk yang punya inisiatif supaya ada sedekah buku. Jadi waktu itu PT Pos kita minta untuk semua instansi mengumpulkan buku-buku tadi itu buku bekas lah, buku bekas dalam tanda petik, kemudian kita kirim sesuai dengan permintaan dari masing-masing lembaga pada yang sesuai dengan permintaannya, kemudian kita kirim. Tepuk tangan dong untuk Kang Maman juga. Cuma saya satu-satunya yang tidak dibelikan sepatu oleh Pak Muhadjir. Oh, kenapa? Teman-teman yang jalan kaki dibelikan sepatu yang harganya 3 jutaan per orang. Tuh fotonya. Dan ditandatangani pula sama beliau. Oh ini ya. Itu bahkan sepatu olahraganya Pak Muhadjir dikasih dan dibeliin lagi sepatu. Oh, Kang Maman nggak kebagian ya? Nggak kebagian. Nanti saya beri deh. Maksudnya itu. Aduh, ternyata nih ada manfaatnya ya Q&A buat Kang Maman ya. Oke, sedikit saja. Saya malah sudah lupa itu. Sedikit saja Dokter Sabrina sebelum kita ke box selanjutnya. Oke, iya Prof. Mungkin sekarang kan Prof tentunya sangat sibuk, banyak yang dipikirin ya Prof. Dan ada nggak sih Prof kebiasaan terkait kesehatan yang biasanya Prof lakukan? Karena pasti kan butuh kesehatan mental dan fisik yang baik juga ya Prof ya. Dengar-dengar pernah saya baca katanya Prof hobi bersepeda juga Prof. Saya sejak remaja memang perhatian terhadap kesehatan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum, mudah-mudahan sampai nanti tidak ada penyakit yang berkaitan dengan
degenerasi ya. Saya detak jantung saya dalam keadaan istirahat masih di bawah 60. Jadi, kalau tidur saya bisa 55 gitu. Sehingga kalau olahraga kalau untuk sampai 135 itu perlu durasi yang cukup panjang. Artinya katanya dokter, saya konsultasi ke dokter katanya itu jantung yang bagus katanya ya. Tetap dengan pengawalan kan Pak? Ya cukup satu orang saja, ajudan saja, dan nggak sampai rame-rame kayak itu. Bahkan saya kadang-kadang dan saya senang nggak ada yang kenal dengan saya kan, karena saya bukan warganet yang serius kan. Jadi kalau di MRT sendiri itu nyaman aja gitu. Walaupun 1-2 kali juga ada yang ngonangi gitu. Oh gitu ya. Kemudian biasanya Jumat saya pagi sepeda dari rumah. Karena itu jaraknya kalau langsung itu kira-kira hanya 8 kilo, saya putar dulu Senayan. Sekitar target 20 kilo sampai kantor. Nanti di sana sudah ada karyawan, teman-teman yang menunggu untuk olahraga Jumat bersama. Baik, tepuk tangan luar biasa. Gitu. Nanti saya minta saran lagi mana yang bagus untuk saya. Dokter nanti boleh dikasih tips-tips juga ya dok. Baik, kita lanjut dulu Pak untuk box selanjutnya. Berkenan untuk pilih box nomor berapa? Oke. Wah ini berapa ya? Setelah 2 itu genap ya. Nah, sekarang ganjil. Ganjil, Nomor boleh. 5. Iya. Oh nomor 5, langsung di bawahnya 2. Kita buka box nomor 5. Iya. Berisi tentang topik arus mudik. Oke, silakan arus mudik, mungkin boleh Kukuh mengawali. Kukuh nanti mudik nggak? Asli mana Kukuh? Malang, saya Malang. Loh sama dong kayak bertetangga dong. kamu aja. Tetanggaan jangan-jangan. Berarti boleh bahas soto Lombok aja ya? Nggak saya. Oke, silakan. Iya Prof. Soto Lombok atau rawon rampal juga boleh. Rawon nguling gimana Prof? Rawon nguling juga boleh. Tapi rampal lebih enak ya Prof? Dua-duanya enak. Jadi tadi kan Prof sudah siap nih, udah ready, udah udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk itu. Kira-kira nih kan tadi Prof juga udah ada berkaitan dengan sosmed. Pasti akan ada aja, udah sesiap apapun, pasti akan ada aja yang kritik. Udah sesiap apapun, udah sebagus apapun, pasti ada yang kritik. Gimana cara Prof ngadepin kritik itu semua? Justru yang saya cari itu kritik itu. Karena dengan kritik itu kita bisa segera melakukan pembenahan. Dan 70, saya kira share dari aktif yang di sosmed untuk memberikan masukan dalam mudik itu sekitar 30%. Untuk memberi masukan terhadap 40% dari media. Jadi Media saya mainstream. selalu mantau ya. Karena tidak mungkin kita mengandalkan dari aparat. Aparat sedang kerja juga, dia tidak mungkin memberikan informasi. Justru andalan saya adalah saya selalu mengikuti di sosial media, kemudian termasuk media massa, terutama TV. TV saya selalu pantau. Metro TV kan? Ya, Metro TV. Ya dong. Pasti. Karena dia kan on the spot ya. Terutama yang live itu kita bisa ngecek di mana yang macet. Saya kadang-kadang jam 11 masih nongkrong di pangkalan di Jasa Marga untuk ngecek semua petanya kondisi seperti apa. Karena kita harus mengambil keputusan. Dan saya sudah tahu agak hafal ya titik-titik mana yang harus kita beri perhatian pada waktu mudik. Misalnya tol Cipali ke Kali Kangkung, kemudian kalau penyeberangan ya Merak Bakauheni. Itu adalah titik yang paling krusial yang harus kita beri perhatian sangat khusus. Gitu. Kalau nggak pernah libur, nggak pernah cuti, lalu keluarga gimana? Mereka nggak protes Pak? Nggak di-blok Pak WhatsApp-nya. Pak Muhadjir ini adalah salah satu menteri yang terkenal jarang cuti ya Pak ya? Kerja terus ya? Saya seingat saya Kapan selama liburnya, jadi Pak? menteri belum pernah cuti. Oh malah belum pernah cuti? Banyak Pak, serius tabungannya. Pak? Ya. Banyak tabungan. Sering jadi menteri ad interim karena menterinya sedang cuti. Oh, kenapa Pak? Bapak nggak capek? Kan butuh istirahat, liburan, healing, anak zaman sekarang mungkin istilahnya. Ya ketika kunjungan ke daerah itu kan sebagian dari cuti saya. Kalau nggak pernah libur, nggak pernah cuti, lalu keluarga gimana? Mereka nggak protes Pak?
Protes sih, tetapi kan dia tahu juga kalau dia protes tidak saya tanggapi kan. Tapi ada anak loh, ada anak usia 5 tahun loh, itu nggak protes tuh Pak. 5 tahun yang masih kecil. Kelas 5. Kelas 5 SD. Sudah kelas 5 ya. Nggak protes sama dia bapaknya. Dia sudah terbiasa dengan lingkungan hidup di lingkungan saya, jadi ya ada saya protes. Nggak di-blok Pak WhatsApp-nya. Nggak pernah pulang itu. Nggak ada tuh. Kita baik-baik saja dalam keluarga. Karena ini sebetulnya tidak perlu saya sampaikan. Saya keluarga ini 3 generasi. Saya dari generasi baby boomer, istri saya generasi milenial, anak saya generasi Z dan Alpha sekarang. Jadi punya generasi Z, punya generasi Alpha. Yang terakhir generasi Alpha, jadi 4 generasi dalam keluarga. Ini ternyata luar biasa. Saya kalau sudah berkaca dengan tentang internet, tentang berbagai macam platform, saya harus belajar dengan anak saya, bahkan dengan istri saya. Gitu. Jadi betul-betul suasana perubahan-perubahan yang sangat dinamis, apalagi sekarang memasuki era industri 4.0 ini, kita tidak boleh malu, tidak boleh gengsi, belajar kepada yang jauh lebih muda. Dan itulah salah satu yang saya pahami, yang saya sadari gitu. Mau nanya tentang arus mudik ini, fasilitas buat anak-anak, Pak, untuk yang bermain. Ini kan konsentrasi mereka pendek, duduk di mobil berjam-jam. Ada nggak sih fasilitas edukasi, fasilitas bermain? Sama satu lagi Pak, ruang laktasi buat ibu-ibu yang menyusui ya. Karena penting sekali untuk ibu, anak, perjalanan panjang, jangan sampai mereka jadi cranky gitu ya Pak ya. Karena harus berlama-lama. Dipersiapkan nggak sih Pak? Ya ini walaupun pertanyaan dari Bu Novi, tapi ini saya anggap saran. Jadi saran bagus, akan saya perhatikan betul. Memang sebetulnya sudah ada di beberapa titik, tapi memang belum maksimal saya lihat. Baik, tepuk tangan. Bu Novi saya selalu concern terhadap anak-anak dan perempuan. Betul. Karena itu memang pertama ya harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Setiap bencana itu pasti yang kita cek dulu adalah ketersediaan fasilitas yang untuk anak-anak dan perempuan. Yang termasuk kemarin kita mengirim bantuan untuk Palestina yang sudah disetujui oleh Bu Menlu dan kita akan mengirim senilai 15 miliar, 15 miliar untuk Palestina. Itu yang kita upayakan, yang kita utamakan adalah kebutuhan untuk ibu-ibu dan kebutuhan untuk anak-anak. Nah, ini sangat produktif sekali. Ada suara dari masyarakat dan langsung kepada pengambil kebijakan. Nah, tadi dari Kak Novita soal anak-anak dan ibu. Kalau misalnya Gian, ada yang ingin disuarakan, mumpung ada Pak Muhajir di sini? Nah, ini nih, apa nih? Enggak sih. Saya harus serius ini kalau. Saya pengen nanya aja, mudik kali ini seberapa besar mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bapak sendiri sehingga mungkin mudik tahun ini lebih lancar. Karena kan kita tahu beberapa tahun kemarin kan mudik ada COVID, baru tahun lalu baru bisa mudik lagi. Ya. Dan kayaknya penumpukan selama bulan puasa macet semakin parah nih. Nah, saya cuma takut nih ada penumpukan Pak di jalan Pak. Apalagi tadi berkaitan dengan anak kecil, saya juga masih punya 3 tahun Pak. Sekarang lagi hobi-hobi manjat gunung Pak, 3 tahun. Apa kira-kira Pak perubahan yang paling signifikan Pak? Yang jelas penambahan fasilitas, penyeberangan misalnya di Merak Bakahuni. Kalau penyeberangan Ketapang Gilimanuk relatif intensitasnya tidak terlalu tinggi, dan dari sana nanti sudah ada pelabuhan alternatif yaitu lewat Situbondo. Jadi mereka yang akan menyeberang menuju ke NTB, ke Lombok dan Sumbawa dan seterusnya itu tidak perlu lewat Gilimanuk, Ketapang Gilimanuk, tapi cukup lewat Situbondo langsung, sehingga tidak menambah kemacetan penyeberang ke arah Bali. Sementara yang di Merak kemarin saya sudah tinjau langsung. Itu ada penambahan dermaga. Jadi nanti ada penambahan dermaga Ciwandan, ada BBJJ, kemudian dermaga yang ada di Merak kita tambah untuk penumpang,
itu sudah kita tambah. Kemudian pelebaran jalan sudah kita perbaiki semua. Sehingga kapasitas penyeberangan yang diberikan akan mengalami kenaikan 50% itu bisa kita atasi. Tapi satu hal lagi pesannya juga Pak, kontrol harga tiket transportasi biasanya itu kalau misalnya mendekati hari H mudik atau arus balik tiba-tiba naik. Nah itu seperti apa Pak? Antisipasi dan intervensi dari pemerintah? Kan harga tiket itu kan ada batas bawah, ada batas atas. Dan itu memang kita beri kelonggaran gitu. Ya memang kan ini yang menikmati Lebaran jangan hanya yang mudik saja dong. Supir kan juga perlu, pemilik kendaraan juga perlu gitu kan. Yang penting tidak melampaui batas atas. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke box selanjutnya Pak. Berkenan untuk pilih box nomor berapa? Oke, saya minta dari Kang Maman deh yang membuat pilihan. Oke Kang Maman, dibantu. Box nomor berapa? Kalau saya senangnya nembak aja supaya netral ya. Setelah tadi nomor 2, sekarang saya nomor 1 lah. Nomor 1 ya. Oke. Berarti beda dong pilihan dengan saya. Sudah diwakil Kang Maman. Kamu pilih nomor 1. Ajak mikir. Karena ini sudah mumpung ada Bapak Menko PMK Pak Muhadjir, boleh dong kita saling berpikir. Tapi kali ini mewakili panelis dan juga saya adalah Gian. Silakan Gian dan Bapak berkenan untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gian dan Pak Muhadjir Effendi. Silakan. Malam Pak. Ya, malam. Ya. Jangan sulit-sulit tuh tanyanya. Enggak Pak, mudah Pak ini Pak. Mudah Pak. Kita mulai dari yang paling mudah yang mungkin sebenarnya udah banyak sering di internet. Kenapa matahari tenggelam Pak? Matahari tenggelam. Menurut saya tidak tenggelam itu. Malu aja dia. Ya dia malu Pak karena nggak bisa berenang Pak. Bukan. Malu karena banyak yang dugem. Malu karena banyak yang dugem. Ya, kalau malam kan banyak orang dugem kan, lah dia malu. Oh benar. Karena matahari nggak bisa dugem ya Pak ya. Apalagi ya. Masih yang matahari juga Pak, masih yang muda-muda juga Pak. Boleh. Kenapa matahari 1? Matahari 1. Sebetulnya apa enggak 2 ya? Kalau 2 matahari mau Pak. Jadi tektokan ya, jadi tektokan. Oke, agak susah Pak. Oh ya. Jenis ban yang bisa tiba-tiba meledak. Jenis ban yang bisa tiba-tiba meledak. Ya. Nyerah Pak? Saya tahu Ban mobil. Jawabnya. Bukan. Saya tahu nih jawabnya. Bansos Pak. Bansos. Aduh. Bansos. Iya, bansos kan. Iya. Tiba-tiba meledaknya gimana kalau bansos? Suara Pak. Ya, meledaknya suara duar gitu Pak. Dan jangan balikin untuk bertanya Pak. Saya yang deg-degan Pak. Oh iya, maaf. Iya. Ular, kenapa ular bisa membantu masyarakat? Ular Bisa membantu masyarakat. bisa membantu masyarakat. Ya. Ya, karena ular kan punya bisa. Ya. Bisa itu bisa dipakai untuk serum. Iya, betul. Serum bisa digunakan untuk mengatasi kalau orang kena bisa, itu bisa digunakan untuk menetralisir. Bener lagi. Karena ular banyak bisanya ya. Udah, ada lagi ya? Lagi dong. Menyiksa nih. Dua lagi. Oke, ban yang marah-marah Pak. Banjir. Banteng Pak. Udah Pak. Oke. Ini dari Gian. Boleh dong, satu saja Bapak ada tebak-tebakan untuk Gian nggak? Sebagai balasan. Satu saja Pak. Ini lebih kayak ngerjain skripsi nih Pak. Ayo Pak. Apa ini? Makanan apa yang tidak dijual di pasar? Waduh. Nasi Honolulu. Nasi Honolulu. Nasi apa tuh? Nasi Hawaii nggak ada. Oh iya. Nah. Apa Pak? Nyerah Pak? Makan hati. Baik, terima kasih Bapak Muhadjir. Terima kasih banyak juga. Sebelum what next saya ingin Bapak mengklarifikasi soal bansos Pak.
sebelum Bapak akhirnya mundur nanti supaya clear nih. Ya. Yang diributkan kemarin itu gimana sih ceritanya, Pak? Kita akan lanjutkan box selanjutnya. Kali ini tidak ada mikir-mikir lagi sih harusnya ya. Kita akan tanya-tanya lagi. Box nomor berapa, Pak? Nomor 7. Nomor 7. Ya, karena saya anak nomor 6, jadi ini urutannya setelah 6 kan 7. Oh, punya adik nomor 7 ya, kita pilih. Arus balik. Oke, kalau tadi arus mudik, sekarang kita arus balik. Ya. Dokter Sabrina, silahkan. Iya Pak, mungkin terkait arus balik dan mudik ini, kira-kira bagaimana ya Pak nanti untuk pelayanan kesehatan atau posko-posko kesehatan selama mudik ini? Misalnya dibanding tahun lalu, apakah ada penambahan atau bagaimana Pak? Sama saja, jadi tetap nanti ketika yang kita siapkan untuk arus mudik itu juga kita gunakan untuk arus balik. Dan biasanya tidak ada hal yang khusus, kecuali jenis penyakit biasanya. Baik, tepuk tangan. Oke, Kang Maman. Ini sudah jadi budaya kan Pak, mudik ini? Ya. Tidak terpikir oleh negara dia didaftarkan di UNESCO untuk menjadi warisan budaya dunia. Itu saran Kang Maman yang sangat bagus. Nanti Kang Maman bikin surat ke saya, nanti segera saya usulkan ke UNESCO. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali untuk ulasannya di box arus balik ya. Tapi sangat mendalam sekali. Tapi jadi kemana-mana ya. Nggak apa-apa Pak, kan arus balik ya. Balik bertanya, balik menjawab. Baik, selanjutnya box nomor berapa Pak? Yang paling pojok bawah. 9 ya? Ya. Kita buka box nomor 9. What next? Nah, bicara what next kali ini, Bapak ini kan di masa akhir jabatan ya Pak ya, yang akan segera purna tugas begitu. Nanti Bapak akan pindah ke IKN sebelum purna tugas atau gimana Pak? Cita-cita begitu. Kalau ada, kan masih sampai Oktober ya, mudah-mudahan ada kesempatan saya nanti bisa mengantor menikmatilah ibu kota baru. Ya, rumah dinasnya kan yang pertama jadi kan ya? PMK. Bukan rumah dinas, gedung perkantorannya. Gedung perkantorannya. Iya, gedung perkantorannya berdasarkan informasi yang saya dapat, bangunan pertamanya adalah Kemenko PMK. Kenapa bisa lebih cepat dibandingkan kantor kementerian lainnya, Pak? Mungkin kementerian yang lain kan banyak memberi pendapat ya kepada yang bangun. Kalau saya terserah aja lah yang bangun. Oke, silakan Gian. Ada yang ditanyakan nggak ke Bapak? What next? Apa yang belum Bapak lakukan di masa jabatan Bapak yang menurut Bapak harus diselesaikan? Banyak sih. Banyak. Paling penting mungkin Pak. Dan memang tidak akan pernah selesai saya rasa. Yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana membangun tadi itu kultur yang baru, transformasi Indonesia Mas tahun 2045 seiring dengan perubahan-perubahan terutama transformasi teknologi digital yang ini belum maksimal menurut saya. Kemudian juga perubahan mental yang berkaitan dengan gaya cara hidup ya, cara hidup. Saya harus akui bahwa misalnya angka korupsi juga masih tinggi di Indonesia dan itu sebetulnya saya bertanggung jawab karena berkaitan dengan mental kan itu. Harusnya yang bertanggung jawab itu gimana Pak untuk mempertanggungjawabkan? Ya harus diadili mestinya. Ini di Q&A sudah nih. Tepuk tangan dong buat Pak Muhadjir. Sebelum what next saya ingin Bapak mengklarifikasi soal bansos Pak. Sebelum Bapak akhirnya mundur nanti supaya clear nih. Ya. Yang diributkan kemarin itu gimana sih ceritanya Pak? Bansos itu jadi begini ya, kalau nomenklatur yang saya pahami yang mungkin ini sering keliru disampaikan oleh pejabatnya, bahwa di dalam nomenklatur APBN itu ada namanya perlinsos, perlindungan sosial. Ya. Yang pertama subsidi, yang kedua bansos, yang kedua jamsos. Yang ketiga jamsos. Jaminan sosial. Yang banyak itu subsidi. Kalau bansosnya itu, kalau di bansos itu secara nomenklatur dikelola oleh Kemensos. Itu tidak sampai sekitar 79 triliun aja.
Atau sekarang ada kenaikan 97 triliun untuk 2024. Jadi dari 497 triliun yang sering disebut bansos itu sebetulnya komponennya lebih banyak subsidi. Nah, yang betul-betul bansos itu adalah dalam bentuk PKH, program keluarga harapan, ada BLT pangan, BLT bantuan langsung tunai pangan, ya, itu saja. Kemudian ada beberapa paket-paket kecil, dan itu nilainya tidak sampai 100 triliun tadi itu. Siapa yang harus pertama-tama dilindungi? Kan mereka yang tidak mampu. Prof, saya ingin bertanya terkait LPDP, Prof. Bagaimana memastikan program-program seperti LPDP, karena sangat membantu nih para dokter juga, Prof, untuk menggapai spesialis, itu tetap dilanjutkan gitu, Prof? Oh iya, itu informasi yang keliru. Saya menyatakan LPDP itu, bukan itu. Jadi LPDP itu tiap tahun itu diberi tambahan dari anggaran APBN fungsi pendidikan itu sekitar 20 sampai 25 triliun. Lah posisinya sekarang itu sudah sekitar 150 triliun. Baik. Oh, ya. Sudah cukup tenang ya, Dok? Iya. Oke, tolong disebarkan informasinya langsung dari Pak Menteri ini ke teman-temannya. Jadi tidak benar kalau LPDP mau dihentikan. Yang dihentikan adalah dana dari APBN yang tiap tahun 25 triliun itu. Last but not least, silahkan Kang Maman, Pamungkas. Di dalam atau di luar pemerintahan, Prof, jangan pernah lupa pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya memang, jadi walaupun saya nanti nggak jadi menteri, saya itu menjadi concern saya karena keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung itu kan perintah ya, perintah undang-undang gitu. Mestinya itu tidak hanya pemerintah negara yang melakukan, bukan tanggung jawab negara saja, tanggung jawab kita semua. Dan itu kan instrumen-instrumen di masyarakat sudah sangat banyak, ada badan zakat, badal amil, kemudian volunteer, ada filantropi, dan itu semua bergerak di bawah koordinasi Kemenko PMK. Saya merasa bahwa share mereka, terutama masyarakat, terutama waktu COVID, itu lebih dari 60%. Pemerintah hanya 30% share-nya. Malah rakyat yang lebih banyak? Iya, rakyat yang banyak. Oke. Jadi undang-undang itu jangan dipahami itu perintah kepada negara saja, tapi pemerintah kepada rakyat. Karena undang-undang itu kan tidak ditujukan kepada negara, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah yang kita pahami kemarin. Terima kasih. Terima kasih para panelis yang luar biasa untuk saran dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Muhadjir Effendi yang juga sudah berkenan menjawab seluruh pertanyaan dengan sangat luar biasa, Pak. Nah, mohon untuk closing statement dan juga sekaligus imbauan untuk para pemudik. Terima kasih, saya diundang di dalam acara Q&A ini. Ini pertama kali saya hadir, mudah-mudahan tidak bosan mengundang saya lagi nanti. Yang kedua, untuk yang mudik, himbauan saya cukup banyak ya. Pertama, sebelum meninggalkan rumah, lapor kepada aparat setempat, yaitu Babin Kamtipmas atau Babinsa, bahwa dia akan pergi. Cek semua kondisinya, listrik-listrik jangan dibiarkan nyala, mesin-mesin yang masih terhubung dengan jaringan yang punya potensi kebakaran supaya dihindari. Kemudian yang kedua, cek kendaraan sebaik-baik mungkin. Harus aman, pastikan bahwa aman. Tapi yang kita amankan itu perjalanan mudiknya ini. Kenapa? Karena angka kecelakaan sampai fatal itu sebagian besar adalah karena mudik sepeda motor. Kemudian yang ketiga, mohon untuk yang mau wisata, cek betul bis yang akan disewa. Karena banyak bis wisata yang sebetulnya tidak lolos uji kir. Karena itu dibeli melalui lelang, sebetulnya bis lama, kemudian dicet baru. Yang ini yang sering terjadi kecelakaan, misalnya remnya blong dan seterusnya itu. Karena itu mau diwaspadai betul, dicek. Saya juga menghimbau para pemilik penyewa mobil wisata, bis-bis wisata ini, jangan menyewakan barang dia yang tidak layak untuk layak jalan. Ini penting, karena angka kecelakaan cukup tinggi di wisata karena kendaraannya blong. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang mau setir, yang mau megang setir, istirahatnya cukup. Kemudian kalau menggunakan rest area, mohon sabar dan jangan berlama-lama. Maksimum 30 menit, tapi semakin cepat semakin baik. Karena yang ngantri banyak. Dan ini problem yang belum terselesaikan sampai sekarang adalah ngantri mau masuk di rest area. Dan ini saya yakin nanti akan semakin berat. Walaupun saya tadi sudah bilang akan kita siapkan
tempat kamar kecil sebanyak mungkin, termasuk nanti laktasi akan saya perhatikan itu. Mudah-mudahan akan lebih mempermudah. Amin, tepuk tangan untuk Bapak. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah setia menonton Q&A episode kali ini. Terima kasih juga para rekan-rekan audiens, rekan-rekan mahasiswa yang sudah ada di sini, yang sudah menyempatkan hadir. Dan tak lupa, kami juga berterima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margarita pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program Q&A selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.